karena lu lulusan manajemen. Nggak lulus juga sebenarnya. Lu gak ada background kesenian pun gitu ya, gak ada desain segala macam, tapi lu jadi show director, lu jadi Bener-bener so tau, dikasih tahu ya paling gini-gini, ya udah jalan itu selama sebulan. Malah kadang-kadang gue bawa speaker sendiri, gue nggak tahu kualitas mixer kayak apa gitu, bener. Tapi jalan ya akhirnya di situ awal mula gue sampai sekarang. Kayaknya emang dunia gue nih, kayak hidup gue akan kesini gitu. Terus aja ngalir aja. Cita-cita gue bahkan gue 25 gue harus jadi. Oke, halo pemirsa TV One dimanapun kalian berada. Kali ini bertemu lagi bersama saya Zulfikri Putra Malawi dalam podcast bersama orang hebat. Kenapa orang hebat? Tentu kita akan simak cerita-cerita dari Ezar PD. PD-nya apa sih mas? Ezar Pramananda Darnadi. Pramananda Darnadi. Panjang juga ya. Makanya pede aja. PD. Dan akrab disapa dengan Ecang. Nah ini orang di balik layar suksesnya banyak konser di Indonesia gitu ya, yang belakangan terjadi di stadion-stadion ini gitu ya mas, banyak banget dihelat di stadion. Dan saat ini kita di GBK di Jakarta, di belakang ini sedang persiapan konser Dewa 19 Stadium Tour. Kemarin juga udah ketemu di Solo sebenarnya, cuma kita nggak sempat ngobrol di Solo. Apa kabar Mas Ican? Baik. Thank you banget udah memberi kesempatan gue untuk datang ngerecokin persiapan lo, dan kita ngobrol di tengah lapangan di GBK sama Yasinnya Sidul. Gue pengen tahu Mas Ican, kiprah lo di dunia show konser gitu ya. Dari tahun berapa sih mas mungkin bisa ceritain ke Indonesia TV-an gitu ya, awal mula lu tertarik karena lu lulusan manajemen. Nggak lulus juga sebenarnya. Lu gak ada background kesenian pun gitu ya, gak ada desain segala macam, tapi lu jadi show director, lu jadi desain panggung, lu jadi desain lighting, terus lu sekarang director teknis dan bersama dengan live production ya sekarang. Monggo. Ya, jadi gue mulai masuk ke dunia pertunjukan dulu di tahun 2001. Jadi waktu itu gue suka main ke British Council di Sudirman. Di bawah tuh ada kantor di Jakarta nih, acara atau apa. Oh ternyata dia bikin festival di Jakarta selama bulan Juni gitu. Itu tahun 2000 berarti gitu ya. Dan habis itu gue, gimana bisa ini lo bisa volunteer gitu ya. Udah akhirnya berawal dari situ, berawal dari volunteer. Gue nggak tahu apa-apa, tiba-tiba udah ntar jadi mereka interview segala macam. Udah kalau kamu ini jadi stage manager ini makhluk apa gitu kan, nggak tahu. Gue suka nemuin pertunjukan tapi nggak tahu gitu. Ya udah dari situ bener-bener so tau, dikasih tahu ya paling gini-gini, ya udah jalan itu selama sebulan. Malah kadang-kadang gue bawa speaker sendiri, gue nggak tahu kualitas mixer kayak apa gitu, bener. Tapi jalan ya akhirnya di situ awal mula gue sampai sekarang 2022 itu gitu. Berarti 22 tahun, 2023 sekarang. 2023 sekarang ya, 22 tahun berarti. 22 tahun. Dan apa sih yang akhirnya memutuskan lu ada momen tertentu, oke, gue memutuskan tugas gue dedikasikan di show. Ya ini kan emang, dan lu kan nggak suka yang bidang informal gitu kan, yang formal gitu kan. Itu pun pas gue kuliah gue juga males-malesan itu. Ketemu ini kayaknya seru banget nih kan, dan gue suka pertunjukan juga, gue suka musik gitu kan. Udah dari situ ya kayak jalan gitu aja. Dan kelar dari Jakarta itu gue terus jadi dan dia udah kerjain, kayaknya kan banyak kan kesenian kan. Jadi gue banyak bermain di GBB gitu kan, segala macam lembat tuh kan teater apa taris, terus kenal dengan teater koma gitu, membantu mereka juga gitu. Akhirnya terus dengan Nusantara Symphony Orchestra gue jadi itu berjalan gitu aja tuh terus ya. Akhirnya ya kayaknya emang dunia gue nih, kayak hidup gue akan kesini gitu, terus aja ngalir aja. Terus kan saat itu lu istilahnya berangkat yang namanya Valentine, pasti kan nggak mikirin apa-apa ya. Gue seneng aja ngelakuin kerjaan, gue seneng aja ada di event itu. Sampai anda sekarang pun benar-benar menciptakan lapangan pekerjaan pak. Dan banyak banget gitu. Tadi lu cerita tuh manage minimal 80 orang dalam satu event.
siapa, gue pengen tanya dulu deh, siapa orang yang paling berpengaruh ketika lu memutuskan untuk oke ini gue jadi mata pencarian gue gitu. Berapa nama kayak Ibu Sari Majid, dia stage manager teater Oma gitu. Dia banyak kasih pelajaran ke gue waktu bikin stage. Dulu awalnya gue stage manager sih. Terus almarhum Ibu Uda Swensen dari Busana Sinfonia Orkestra sama Paduan Suara Anak Indonesia, dia juga kasih kesempatan gue banyak gitu di sini. Nah, jadi mereka berdua lumayan sangat berperan di kehidupan gue yang oke, gue di sini gue harus jadi stage manager bener gitu. Kayak cita-cita gue bahkan gue 25 gue harus jadi sebagai seorang stage manager, gue harus juga punya satu achievement gitu. Jadi mereka yang sangat berpengaruh juga di awal karir gue gitu. Dan di situ lu udah mulai membuka jasa lu untuk menyediakan show manajemen kah atau ya masih di stage manager, sebagai stage management gue dengan tim-tim gue tadi, teman-teman yang di kantor di office itu masih tadi, ada yang gitu? masih ya. Terakhir tadi itu salah satu yang ikut gue dari awal gitu. Jadi ya situ ya, karena kan kita kerjain tim, jadi stage manager juga gue stage manager, gue mesti punya asisten, punya kru gitu kan. Itu jadi ada tim-tim awal yang memang ikut bareng sama gue, tapi ada yang udah nggak ikutan lagi, ada yang masih beberapa ikut. Dari perjalanan dari 2001 sampai sekarang kan lu udah melewati banyak momen dan banyak peristiwa di dalam industri pertunjukan ini ya, Cang. Gue pengen tahu, Cang, dari sudut pandang lu ketika apa sih yang terjadi saat dari sama sekarang signifikan yang mungkin bisa membuat lu juga banyak belajar ya. Perkembangan teknologi sih pasti itu luar biasa. Bisa dihindari lah. Itu makanya signifikan secara perubahan hidup gue juga berkembang banget. Dari gue cuma stage manager, terus gue beralih mulai mengerti belajar mengenai production gitu kan, itu kan semakin lebar lagi gitu. Dari situ itu mulai banyak level, mulai gue handle international artis, membuka wawasan gue lagi makin banyak gitu kan. Terus mulai ini dipercayakan festival makin besar lagi, jadi terus menerus tuh nggak berhenti tuh sampai gue terus menggali diri gue juga gitu kan, untuk belajar juga. Iya, itu karena ya ini teknologinya tambah terus itu kan. Kita lihat di luar negeri nggak ada berhentinya tuh, pandemi aja jalan terus, malah di teknologi keluar lagi gitu kan. Kita kapan ngejar ya gitu kan, tapi ya palingnya kita mesti upgrade terus skill gitu kan, palingnya tahu ini teknologinya ini, ini yang harus gue pelajari gitu kan. Jadi itu terus ya. Di Indonesia saat ini berapa persen ketertinggalannya atau menyamai upgrade ya yang ada di Iya. pasti lu tahu kan, pasti lu tahu persis. Persen ya lumayan, sekarang udah lumayan maksudnya, dalam arti dulu ya beberapa festival yang tangani, gue coba ngambil gimana sih mereka lakukan di festival di luar negeri juga ya, mainnya Coachella gitu, atau Glastonbury, atau ya In the Clouds itu yang ini. Jadi gue sering kesana juga, gue melihat di backstage seperti apa gitu kan. Jadi bukan cuma ore-ore, gitu ternyata manajer festival terutama di panggung tuh kayak gitu, dan requirements mereka juga tinggi banget, makin gila tuh. Coachella tuh kan ya lihat aja tuh pattern di Coachella, sebenarnya nggak masuk akal nih festival kok bisa kayak gitu. Tapi ya ketinggalannya masih panjang, tapi ada yang mulai gue ada di Doper Banci karena aku nggak gitu ya, harus kita penuhi juga. Dan berarti penangkapan dua koreksi kalau gue salah yang nanti upgrade yang dilakukan di Indonesia itu tergantung dengan request yang namanya misalkan dari pengisi acara visual asli gitu. Mau nggak mau akhirnya jadi upgrade gitu. Ada pengaruh itu juga nggak? Ada pengaruh itu juga. Dan upgrade ya itu pengaruh pasti kan saat gue terima rider ya. Gue kan festival atau one off itu kan kita terima rider. Oh dia ini kayak gini. Oh ini kita mesti siapin ini. Mungkin nggak biasa kita lakukan, tapi ya kita mesti adakan. Itu bertahun-tahun gue coba lihat, ini bisa kayak gini. Banyak hal yang gue adaptasi dari situ gitu. Akhirnya gue saat gue mengerjakan Raisa gitu ya kemarin, banyak hal yang gue adapt dari situ gitu. Jadi secara feel, secara look, bukan pengen kayak bule gitu. Enggak, tapi gue ya kenapa kita pengen kayak gitu gitu. Kita yang treatmentnya gitu kan, ya kayak gitu-gitu yang dia ambil dari apa pengalaman gue, mungkin experience kerjain sih kemudian durinya atau keluar gitu, melihat ini panggungnya begini bukan
nonton tapi gue lebih terasa buat kamu ini gimana sih mereka lalu lintasnya gitu kan, oh ini loadingnya kayak gini, oh mereka nyimpan peralatan si ini di sini ntar kayak gitu nih, itu banyak. Lu memperhatikan banget polanya itu. Iya itu yang gue perhatikan karena gue nggak belajar dari mana-mana, gue nggak ada yang ngajarin, ya itu musarim aja ya gini. Tapi tapi waktu ini gue belajar lihat baca buku, mungkin 2000 tadi nyari buku di mana Kinokuniya, ya gue pesen buku gitu kan, stage manager gue baca oh gitu. Terus ya sama terus perjalanan gue sih gitu, gue lihat gue pelajari, oh ini bisa bikin begini, oh gini, kenapa nggak gue terapkan di sini gitu. Dan tadi kan lu cerita lu bukan orang yang akademik banget ya, Chan. Dan mau nggak mau ini ada course untuk upgrade knowledge lu betul ya. Dari yang short course yang lu ambil itu pengaruhnya seberapa banyak ya, ketimbang misalkan ketemu di lapangan atau secara belajar learning by doing di lapangan itu. Saling ngisi ya. Oh, gitu. Ya experience di lapangan gue paling belajar paling mahal gitu kan. Kita sekolahnya mahal banget nih, bikin MM-an mungkin kayak gini kan. Yang uang sekolah gak semahal itu kan. Terus tapi selain itu gue coba ya gue ambil course misalnya kayak gue tahun 2000 berapa gue ambil rigging workshop di Malaysia sama temen-temen gue gimana nih supaya kita kerjaan kita hubungannya safety gitu. Ini temporary building, perhitungannya kita harus safe, harus aman gitu kan, karena ya ini lo lihat dari nggak ada fondasi kita mesti bikin kan. Nah, cara menggantung sesuatu ya itu gue pengen kasih tahu nih cara how to rig something gitu kan, pas langsung jalan. Nah itu gue daftar kan, oh ya bermanfaat, gue bisa mulai belajar berhitung nih dengan beban kayak gini, nah kayak gitu akhirnya gue terapkan di sini karena ketemu juga sama bule, lo ngitung nggak lo gini kamu mesti ngitung ya, mesti dihitung ternyata gitu, ternyata tanggung jawaban. Iya, ada hitungan sipilnya gitu. Jadi Ada konstruksi ya. karena konstruksi. Karena di luar negeri mereka harus stamp off, stamp off itu jadi saat mereka bikin desain ini mereka udah lihat ada sipil menghitung gitu kan, nanti di-review oleh pemerintah gitu ya. Nah, sini kan tidak terjadi gitu. Jadi beberapa kasus gitu. Nah itu dia. Di beberapa kasus gue paksakan seperti itu gitu kan. Karena gue kayak contoh di tahun lalu kita berhadapan dengan posisi di pinggir pantai. Angin kita ukur Pantai urukan lagi kan. pantai urukan. Sehari itu gue kirim tim ke sana seharian mengukur kecepatan angin. Jadi biar kita bisa tahu nih berapa sih wind speednya. Ternyata bisa sampai 90 km per jam. Itu kenceng banget gitu kan. Berarti kan gue mesti, sedangkan panggungnya kan besar banget, dia mesti memperhitungkan itu. Gue gambar secara desain, secara produksi desain yang gue kirim ke civil engineering ya. Yang udah hitungnya oke gue bisa kayak gitu-gitu. Jadi ya itu yang kita terapkan karena banyak production dari luar ya kan ini surat ini kayak gitu-gitu safety-nya ya pas ada itu kayak gitu perhitungan. Jadi paling nggak semua lakukan, tapi sebisa mungkin gue paksakan karena ada cost-nya saat kita melakukan itu. Nah, ngomongin cost kan artinya kalau kreditnya di Indonesia jadi melengkapi gitu. Sementara kreditnya kita gitu dalam production cenderung ngakalin kan. Terus setuju nggak sih? Banyak orang kita tuh ngakalin. Banyak masih makanya gue saat gue bekerja gue harus melihat barang apa yang gue pakai gitu kan. Jadi saat gue coba gambar ini barangnya apa yang gue pakai, jadi gue nggak gambar gitu ya, tapi ini barang ini vendor akan ini oke vendor ini pakai kelas ini ada hitungannya nggak, karena kelas kayak gini ada hitungan misalnya dengan bentangan 20 meter, 24 meter, 18 meter, loadnya bisa berapa gitu. Paling nggak dasar kayak gitu gue coba tahu gitu kan, coba lakukan. Oh ini ternyata udah exit, jangan berarti walaupun karena bisa kok, nggak gue kita nggak mau bisa gitu kan, atau biasa dilakukan. Lo mau yang ini emang bener konsum, iya ini bisa tertulis karena ada ini. Jadi itu susah, nggak gampang gitu kan, apalagi dulu awal-awal gitu ya. Tapi ya mesti bisa. Tahun kita mulai taktif gitu kan. Iya. Itu sebenarnya memang harus sih. Harus itu ya. Dan di Indonesia tahun berapa? Ya gue mulai rewel ya. Sebenarnya dari awal tuh rewel gitu kan. Gue masih buta gitu. Gini ya, tadi lihat tuh ketemu di festival, gue kata, lo mesti gini. Gue tapi oke, apa yang mesti gue perbuat? Oke, lo pakai ini dulu, tambahin tension wire segala macam. Caranya gimana gitu? Oh iya, ini ada kayak gini. Baik, ya itu. Tapi gue kan di 2000-an 14, 15 itu kan udah semakin banget ya kan.
ya Barbie. Gue nggak tahu mungkin teman-teman lain melakukan, tapi ya gue coba melakukan itu di situ. Terus ya safety first, terutama kan ya sekarang masih sangat bisa tuh mereka pakai helm segala macam ya. Sepatu aja udah bagus. Iya. Cuma di gua kalau kita punya play segini area ini play kemudian helm ini atas stop apa body harness itu masih lah banyak saja dari bentuk untuk melakukan itu. Tapi pelakon kita lebih nekat ya. Ngerasa risih kan, pakai sepatu aja ribet kan, pakai sepatu kalau nggak pakai nyeker, makan ya, lo kresek, lo nginjak, lo taku, kan, gitu helm, tapi di atas lagi takut dia bawa palu jatuh ke bawah, buatnya bocor, ya kan, ngurus sekiranya dari ketinggian 20 meter, bocor tak masih kan. Penuh resiko yang sebenarnya pekerjaan ini adalah pekerjaan konstruksi gitu kan. Iya. Kita ketika masuk ke dunia pertunjukan itu jadi apa namanya, jadi bias ya, jadi diabaikan gitu. Karena nggak ada yang mengaturnya secara benar ya. Gitu kan, kalau di luar ya jelas gitu. Singapura ya, ketat banget gitu kan. Amerika, Eropa udah jelas, udah helm standar tuh gitu. Ada OSHA segala macam gitu. Dan ngomongnya soal light production, ada ini bentuk light production di 2015 aktenya aja ya, kita langsung pada besar. Dan secara nama, gue tadi mikir light production itu udah buat kan, belum gue tahu itu adalah lo. Gue dari dulu sekarang buat transfer gue dari luar gitu, ternyata lu gitu, orang Indonesia gitu. Artinya kan ketika lu bikin light kayak gini, karena di developernya lapor di pekerjaan itu, yang mendorong lu akhirnya untuk seperti ini financial sebagai light production gitu ya, tapi ada platform tapi gimana kan? Ya jadi sampai tahun 2012an tuh gue masih sendiri kan, gue sendiri terus di 2003 itu gue ketemu sama kakak gue sekarang, kalau itu tahun 2013 sekarang kita kerja dulu, kita ngerjain pertama Swedish House Mafia tuh di Ancol bulan Januari. Habis itu ada Tears tuh, ada K-pop Poster, banyak gitu. Akhirnya 2014 gue udah pegang Ismail lama, terus mereka mau kasih DWP, akhirnya jatuh ke kita. Enggak sih, pada ujian banyak ngobrol, ya udah. Nah, kemudian sebenarnya lebih itu terbentuknya karena kita mikir ini sih, itu badan itu ya udah. Namanya apa lah, live production Indonesia aja gitu kan, bisa kita ganti live production apa kali lah ini, produksi internasional ya. Ya udah kita terbentuk di situ, tapi dengan cita-cita yang sama, maksudnya kita bikin satu production company, kita bilang production company gitu, kita bergerak di technical consultant dan apapun yang terjadi di panggung sebenarnya dan tujuan dengan unit sistem gitu. Nah, makanya kita bisa mungkin kalau sih orang produksi ya lo begadang aja saya perlu tukang begadang doang ngeliatin vendor masuk udah gitu, tapi gue lebih ke dari perencanaan gitu. Jadi dari awal lo bikin apa konser, lo bikin night party gitu, panggung segitu gede, bukan kamera tuh morolet di sana ya udah ini gue breakdown itu nah kayak gitu. Jadi semuanya yang intervensi lo lebih dalam. Iya, jadi ya kayak DWP pertama itu kita pas udah mulai semakin gede dengan burung Garuda itu 9 bulan dia persiapan. Jadi di mereka dengan desainer yang mereka punya dari Wismaya kan, ya udah ya kita oke kayak gini, ini kita sekarang jadi panjang. Dan gue lebih suka perencanaan gitu, enak kita create nih perencanaan, drawing semuanya, basement paper gitu sampai pas hari ya ini udah masuk production day. Dan secara apa namanya pendidikan sama klien tinggi, akhirnya juga nggak jadi kayak dianggap sepele gitu kan ya kalau perencanaan awal. Iya. Kalau kayak gitu ya enggak, gue kalau kerja gue harus begini gitu kan. Kalau jadi ya kan lama-lama mereka juga udah tahu, saya banyak yang tahu ya. Emang ya karena gitu, karena gue nggak mau datang ya apa itu terus salah gitu kan, nggak sesuai gitu kan, akhirnya jadi sesuaikan di lapangan gitu kan. Dan itu banyak terjadi kan penyesuaian di lapangan. Nanti deh kita sesuaiin. Nah iya ada tuh kejadian kayak gitu yang biasanya kan ujung-ujungnya ada budget ya. Sebenarnya budget iya, tapi kemauan lu untuk mempersiapkan dengan baik ada apa enggak gitu? Fase prepare-nya itu ya. Iya.
Gue pernah ya, ini gue cerita gue ke situ kejadian tahun lalu gitu ngerjain satu project di Jakarta. Ya gue biasa udah everything apa yang sudah kita persiapkan kan, paper gitu kan. Ini prosesnya, oh ini bisa sampai gue datang pun technical meeting. Ini apakah sesuai dengan ini? Gue kan sistem gue akan gambar. Habis itu vendor coba ini sesuai apa lo dengan punya lo, nggak sesuaikan gitu kan. Jadi kita tektokannya di situ. Akhirnya terima gambarnya, oke yaudah, ini sesuai dengan ini, sesuai ukuran sama, safety-nya gimana? Iya. Pas mulai masuk, udah ini salah nih. Tapi kita udah tahu nih sebenarnya enggak nih, akan ketemu enggak nih kan, cuma iya aja gitu. Ternyata bener, udah salah sampai akhirnya titiknya udah barangnya busuk atau segala macem. Nggak, ini siapa yang akan tahu ukuran salah? Itu rigid atau sound? Rigging, masih struktur. Ya strukturnya harus kuat gitu kan, harus bener gitu, nggak bisa asal-asalan. Kan lu bisa, gue nggak bisa gitu. Ya murka lah gue nggak ada. Naik darah tinggi ada. Gue hipertensi karena ini kerjaan ini gitu. Ngadepin passion. Iya, jadi minum amlodipin tiap hari ya karena itu ngadepin gitu. Ya akhirnya itu karena menyepelekan requirements, safety segala macem yang ya selamat. Kalau nggak selamat, ya, apa lu siapa pun tahu jawab. Kalau gue di sini gitu kan kayak gitu. Itu yang banyak masih menyepelekan soalnya jaraknya cuma sejam pesawat dari Jakarta gitu. Ya kan maksudnya ya nggak jauh dari ibu kota gitu. Tapi banyak yang sebenarnya gue gampang gitu komunikasi. Dan kita bolak-balik ngobrol nggak bisa mas, bisanya gini. Oh ya udah. Tapi tuh ya gue harus nawar dong. Maksudnya ini gue mau gini ya. Kita kan dialog gitu kan. Dialog ada komunikasi sampai akhirnya klop gitu kan. Oke, deal kita gini. Jangan cuma ini. Oh ya aman bisa. Oh ya aman bisa. Aman bisa tuh nggak masuk hitungan gitu. Kalau emang nggak bisa bilang nggak bisa. Saat lu masuk di fase deadlock, gimana yang lu lakuin? Iya, akhirnya baliknya dulu improvisasi, kondisikan di lapangan gitu. Hal yang gue benci itu sebenarnya. Ya kalau minor nggak apa-apa, tapi ini major gitu kan, ini perkara besar gitu kan. Nah jadi, wah kacau ya udah, ya akhirnya balik ke situ. Ini balik gue kalau bikin 15 tahun lalu kan. Ya udah, ya gue mesti tetap dan tanggung jawab ya kan. Ya terhapus dengan apa yang bisa kita lakukan dengan Improvisasi itu tadi. kondisikan di lapangan. Dan apa ya, ketika lu melakukan itu tapi berapa saling sih adanya deadlock dan sekarang sih udah jarang. Sekarang udah jarang karena yang vendor-vendor yang bekerja sama kita itu pasti udah tahu gitu. Gua mau gimana gitu. Kalau gua ketemu nih, cara kerja gua gini. Oke gitu. Kalau bisa, nggak bisa. Nggak ada kasih tahu, kita cari solusi. Jangan di lapangan pas ini tiba-tiba berubah. Karena nah itu gua nggak terima. Jadi rata-rata mereka udah tahu ini. Ya dan udah mulai terbiasa juga ada yang lain gitu. Jadi ya jadi deadlock baru tahun lalu aja ya udah. baru kejadian tahun lalu. Wah, itu sampai selam deh. Atau konser tunggal? Ada acara bukan festival, bukan konser tunggal, itu ada acara di Prambanan. Ya banyak lah rintangannya. Malah terus mana habis pandemi lagi kan, otak tuh kan 2 tahun mati ya. Terus tiba-tiba nyala, slow start kan, terus langsung korslet gitu. Waduh, terlambung aja gitu. Dan ini kan seru ya, misalnya jadi mandornya vendor-vendor nih, misalnya gitu ya. Yang kasar ya. Lu yang ngegaris semua gitu. Dan tadi mau tanya soal mixing, soal how you manage people gitu ya. Lu gimana menjelaskan sebagai gitu? Kan ini pekerjaan tekanannya pasti tinggi gitu. Itu pasti sama waktu hit Avanza gitu. Ceritanya kan gimana? Makanya pentingnya persiapan lagi sih. Saat persiapan ada panjang, itu udah tahu apa yang bisa kita manage kan. Dan ya sekarang udah automatically udah jalan itu kan. Ya dulu ya mesti tahu ya produksi, gue mesti butuh orang-orang yang supervisor gue untuk jaga vendor, makanya struktur lain, AED lain, visual lain, FOA sendiri. FOA biasanya ya, tetap ada manajemen sendiri gitu, mesti kita atur gitu kan. Jadi caranya sih ya emang mesti tahu benar departemen apa yang ada nih dalam satu production gitu kan. Technical udah pasti panggung, struktur,
basic panggung gitu kan, ada audio, ada lighting, visual, LED, ada kamera, terus mungkin ada special effect ya, dan ini kita mesti ngatur orang-orang waktunya juga ya kan, schedulingnya. Terus biasanya kalau di festival gue tim stage management juga dari gue gitu Ya. karena kalau buat gue itu jadi satu pintu yang memudahkan untuk arena. Ntar ada stage management juga gitu kan, dan situ emang udah mesti dikotak-kotakan tugas-tugasnya segala macam. Jadi saat itu berjalan ya udah jalan aja sebenarnya. Gue udah gue bisa handle multi event, multi stage dan one week gitu ya dalam waktu yang bersamaan gitu kan. Dan lu nggak pecah badan gitu kan, tapi sistem yang berjalan. Sistem yang berjalan, gue controlling aja. Mungkin kadang-kadang gue udah ngapain ya, gue lihat ya udah berjalan. Paling kalau ada paling gue lebih lihat, oh ya ini detail ini mesti ini kurang nih gini ya gitu. Kadang-kadang mata ya mesti saling lihat gitu kan. Gue jadi mata yang ngeliat, oh ini masih kurang, ini mesti gini dan langsung bakal lewat gitu. Ya, gue extra aja sih gitu. Iya, udah controllingnya udah lihat sinyal ke, jadi lebih ke pas acara udah tanda kayak with the fest kemarin sana production udah jalan, udah bisa semuanya, management riser segala macam, peralatan stage management, production udah jalan, tinggal ke program. Kayak kemarin tiba-tiba ada cancel cerita, wah ya udah, jadi udah kepala udah hal-hal yang udah kita rencanakan udah jalan ya, siap menerima kejutan baru yang baru ya, gitu. Oke, jadi ada ruang gitu. Kalau semuanya masih di kepala terus gue ini wah berubah nih kondisikan di lapangan kayak gitu, kapan masuk untuk mikir yang lain gitu kan. Kalau kita prepare for the best for ya gitu deh. Dan lu pernah mengalami satu momen ketika satu hari itu ada di beberapa kota dan giveaway-an gitu? Biasa sering. Anjir. Ya dari With the Fest dulu selalu bareng sama ini ya, siapa namanya, Side Up, Jakarta Bali, back to back tuh selalu kayak bisa ikut tuh seminggu. Artisnya juga sama ya kan. Terus ya kemarinnya With the Fest, lanjut ke Rimpa sama Kaca bareng sama GBK solo kan gitu. Padahal besar itu waktu kemarin ada Fluff juga ya, festival udah sama itu kayak gitu. Terus apa ya, tahun lalu With the Fest sama Pestapora barengan, tanggalnya persis ya kan, panggungnya banyak di Pestapora ada panggung, di With the Fest ada 4 panggung plus production full handle ya kan, total 10 stage sebenarnya tuh di Jakarta ya kan. Jadi begitu kalau sistemnya udah ada ya udah gue cuma lihat gitu ya, jalan. Dan ini nih kemarin gue ngobrol sama beberapa teman-teman manajer ya gitu gitu. Ketika ngomongin lo, oh Ecan ya, udah aman sama dia gitu. Rasanya kayak gitu Chan gitu. Lu ngeliatnya sebagai bentuk apresiasi atau memang ini adalah apa yang ingin gue dapat gitu, karena kamu gue sama standarisasi tadi gitu. Iya, ya gue sih senang kalau teman-teman ya band-band perform lihat ada gua di situ, ada tim yang di situ, mereka merasa nyaman gitu kan, karena mereka mungkin ngeliat ya udah berarti ini produksinya akan aman, akan teratur gitu kan sejak. Dan itu juga itu yang gue pengen sebenarnya gitu kan, dan saat mereka merasa nyaman ya udah, kadang-kadang udah lu jadi nggak rewel gitu kan ya, karena gue juga mengerti kebutuhan mereka gitu kan. Kenapa gue akan ribet di audio, ini gimana kita sistemnya gini biar saat mereka datang ya udah, saat mereka datang udah siap dan janjinya selesai ya kan, ya semua senang, everybody happy kan, dan kayak gitu. Jadi kadang kayak festival synchronize festival gue udah gak kasih sound check karena banyak gitu kan bandnya. Gue nggak mau dari subuh gitu, kenapa? Karena gue mesti istirahat ya. Sistem gue mesti istirahat gitu kan, nggak mungkin kelar jam 1 jam 5 nyala gitu kan. Manusia punya batasannya, masih ada batasnya ya kan. Jadi kayak gitu ya, ini segitu udah ketemu ngobrol secara sistem produksi bener ya udah ya udah bisa dijalankan. Jadi teman-teman ya enak gitu, Enjoy, iya percaya kan ya udah gitu. Nah, gue tuh jadi dipikirkan kan kalau tadi ngomong soal soundcheck gitu ya. Zaman dulu kan orang tuh sudah berapa kan yang udah banyak untuk bisa take sound festival desain klien. Jadi kalau udah cek tuh udah ibaratnya atas badai gitu kan. Nah kalau sekarang dulu ini dengan sepadat itu, tapi kita lu nggak mau justru ada take sound. Lu mau akomodirnya gimana nih kebetulan? Iya, zaman dulu gue juga sound engineer, gue megang F1, megang monitor sama White Shoes, pernah run juga gitu. Jadi gue tahu tuh sial-sial tuh datang
soundcheck, terus pulang balik Berantakan gitu. mixer yang kita pakai udah dilakbanin tuh sama band gede ya kan. Yang bisa diapa-apain kan. Anjing. Ya ampun kan. Iya. Di apa? Wah tuh zaman kabel tuh mic tuh masih bendera semua kan. Ya ampun itu kalau pikir-pikir Lagi level-levelin itu iya. ya. Ya itu yang kenapa nih ini kan nggak harus begini ya gitu. Terus dengan dunia digital sangat membantu gitu. Ya. Apa? Ya soundcheck perlu tapi sekarang sistemnya udah jauh lebih advance. Suara tuh udah pasti bener ya. Nggak semua mungkin. Tapi gue selalu dengan tim audio gue tahu misalnya dengan speaker ini gue butuh speaker ini. Setelah itu mereka tim audio desain akan ngecek oh ya udah bener posisinya kan, lumayan mengurangi waktu lagi seterusnya. Jadi udah punya pengetahuan itu. Jadi menurut gue nggak perlu soundcheck gitu kan. Dengan sistem yang benar ditambah juga sistem monitor benar ya beda kan sebenarnya Jarang aja. selesai ya. Apalagi sekarang punya sistem sendiri ya kan. Iya. Buat LV1 apa segala macam yang mempercepat buat gua itu membuat itu untuk mempercepat. Gua pernah ketemu dengan gini, oh kita perlu nggak mau pasain konten, oh kita perlu soundcheck 3 jam. Ada, look, siapa bednya? Buat apa 3 jam? Nggak usah. Telepon suruh telepon, ya udah hubungin gue gitu. Ya udah, kita butuh ini. Oh ya, kenapa? Oh soalnya kita buat sistem sendiri. Sistemnya buat apa emang? Ini buat kita kerjanya ini. Ya udah, kalau kita buat kerja cepat ke dia. Ya udah 1 jam cukup. Ya gue bilang gitu, lo bikin sistem buat lo kerja cepat. Kenapa ya lo butuh panjang gitu ya? Ya udah, ya kan? Ya udah, 1 jam cukup. Gue gak ada waktu lain. Kalau lo mau main, lo sign tuh kontrak gitu ya. Tapi dengan janji gue saat lo datang itu udah beres itu kan, maksudnya ya emang udah gue siapkan, udah nggak lo datang ke mana nih orang soundnya mereka kayak gitu ya, mungkin itu ketemu dan mereka bisa gitu karena ketemu tempat lain ya masih berantakan ya kan. Iya masih berantakan. Mungkin kadang-kadang gue pernah zaman dulu di YC gue yang colok-colok semuanya gitu kan, gue kayak gitu di gue nggak kayak gitu kan. Jadi I assure you gitu kan, lo akan dapat yang benar gitu kan, dan lo bikin sistem sendiri nih ya, kayak gitu. Karena gue inget tuh yang tadi apalagi di lakban kayak gitu terus berantem kayak gitu kan dulu tuh di Iya gue sih dulu gue nggak berantem di FOA, jam box aja gue ganti aja, cabut aja. Lo ini lakban di cabut, lo routing lagi aja. Berarti lo juga sempat mengalami fase itu ya? Sempet lah, gue jadi sound engineer juga, berapa? Gue touring ke luar negeri juga gitu kan, sama White Shoes kayak Eropa, Amerika. Oh yang Amerika tuh sama lo ya? Amerika sama gue, Eropa, ya gue sendirian, nggak ada siapa-siapa. Gue monitor gue ke depan nih, gitu. Jadi maksudnya Di stok nggak naik itu ya kan? di Stom baru sekarang, itu tahun 2006, 2007, 2008 awal tuh. Jadi gue pengen ini teman-teman lagi biar rapih gitu ya. Jadi begitu ketemu band yang gue bisa orang bisa melakukan. Jadi gue punya pengalaman, gue bisa bilang suatu 3 karena gue punya pengalaman. Dulu pernah ngalamin itu. Iya. Dan itu bagian posisi yang paling kita tewa ya. Iya. Dan lu mau ngomong apa lu pun. Dan bukan bilang enggak karena gue bisa enggak. Karena saya juga mempersiapkan buat Iya. Padahal lu juga bisa. Lu ngajak lo ini. Oh iya, bisa kan? Nggak ada masalah kan ya. Zaman dulu kan wah 1-2 lagu. Sekarang lo jreng, speaker bener, yang penting barang-barang lo bener juga di panggung kan. Ya udah, gitu. Tapi bener udah beres. Karena sesuai namanya sound system ya. Iya, lo bisa sistem. Itu semua sistem ya. Sistem ya lo create gitu. Dan ngomongin seni pertunjukan lagi kan di Indonesia gitu, perkembangannya saat dari waktu ke waktu ketika lu udah mulai dipermudah teknologi, ada hal apa lagi sih yang belum lu capai kan lu pasti kiblatnya keluar nih gitu kan, udah pasti dong. Iya, bukan ya melakukan the proper way gitu, apa yang mereka biasa lakukan gitu ya, gue coba. Karena mereka melakukan dengan baik gitu kan. Gue nggak mendewakan luar itu, karena nggak semua orang luar juga pinter gitu ya. Tapi gue ambil yang baik gitu. Gimana Cang? Yang ya masih banyak sih, masih ya teknologi juga masih banyak yang belum kita punya gitu kan. Secara pertunjukan juga
eh, banyak yang pengen gue capai juga gitu kan. Tapi lo pernah mengalami kebuntuan nggak saat mereka hati mempercayakan lo gitu ya, justru jadi kayak beban yang pembuktian gitu kan? Karena kan orang banyak terjebak di kita, Iya. makin nama besar gitu ya, lo harus ada pembuktian apa nih gitu. Pembuktian sih ya lebih ke motivasi buat gue nggak buktiin buat siapa, gue motivasi gue nih bagus, penonton seneng karena penonton yang akan menikmati ya kan gitu ya. Kayak Raisa panjang perjalanan 3 tahun tuh dari apa yang kita udah kerjakan dulu kita udah jadi, terus bergerak lagi di 2022. Oh iya, dan agak seneng juga, untung juga nggak kita kerjain, cuma juga yang dulu gue bikin gitu kalau jadi jadi nggak meninggalkan sesuatu terus. Jadi waktunya berbicara kan gitu. Jadi oh yaudah kita berarti mesti ini lagi, lebih explore lagi gitu. Malik kemarin gue lumayan santai, mereka bandnya nggak terlalu demanding gitu. Awalnya kelihatan nggak terlalu demanding, nggak santai gitu. Tapi begitu jualan tiket gue belum bikin apa-apa. Jualan tiket sold out, udah sold out. Gue desainnya gue belum ada. Gue belum bikin desain asli. Hah, udah sold out. Pressure. So, penonton udah banyak sih, udah 12.000. Dan itu cuma dalam beberapa jam ya, setengah jam itu cukup ya? Iya cepet banget. Waduh, wah ngaco nih. Kenapa sold out sih? Kenapa udah sold out? Paling bercanda sih gue. Wah dong ini. Ya mudah-mudahan sold out ya gitu. Ya udah gue juga ntar lah, ntar dulu aja. Tiba-tiba sold out. Jadi pressure, gue mesti bikin sesuatu yang beda gitu kan. Yang nggak mau sama lah gitu. Ya. Nah sekarang di LPI lu udah ada berapa karyawan yang dimaksud itu? Karyawan sih, karyawan cuma gue, partner gue, admin satu di kantor sama OB, udah. Sisanya semua freelance. Semuanya freelance, tapi ya project gue nggak berhenti ya, lumayan puji Tuhan ada terus ya. Jadi udah nih tanggal lo ya terus ada jadi mereka gitu. Dan mereka akhirnya jadi loyal juga ya, nggak apa-apa deh nggak jadi karyawan tapi terus-terusan ada. Ya gue juga kalau jadi karyawan juga mungkin gue belum pede, nggak mampu juga. Karena ya karyawan bebannya jadi berat gitu ya. Dan mereka kalau gue nggak ada kerjaan ya mereka lebih untung ngambil kerjaan lain juga yang lain kayak gitu. Jadi tapi kan resikonya lebih gede juga kalau lo ambil freelance sementara nanti kekurangan seperti yang iya gue berhitung, makanya kan secara RT-nya nih kan ya gue mesti nih gue bisa oh nih orang-orang ini nih project ini gue bisa, oh ya kalau udah over ya gue gitu. Jadi ya cinta gue di situ batasnya juga cukup. plat merah korporat waktu saya Waduh enggak aja. kenapa cari? Apa ya, plat merah paling kerja kita apa ya? Mandalika tuh kita yang ngerjain. Superbike di MotoGP itu dari tanah kosong tuh partner gue yang sana gitu. Terus kalau secara corporate apa ya itu Peparnas, ada sport tuh yang di Papua itu gitu kerjain. Tapi yang lain-lain sih enggak. Kenapa cak? Beda alam ya, udah alam gue di sini aja. Gue nggak sanggup untuk kejutan yang kayak gitu kalau di sini kayak ini dunia gue, lo dengerin gue tahu nih misalnya maksudnya kan ini enggak kita mau gini ya. Kalau di sini bapak bisa iya bapak ya bisa gue tinggalin nggak usah, gue tahu batas gue gitu kan. Korporat juga gitu. Nah nambah lagi gitu kan, nambah lagi miligramnya sama gitu. Kalau korporat sama juga gitu kan ya, nggak gue lebih ini ya yang gue atur lah, yang bisa gue atur. Berarti boleh dikatakan lu emang lu cocoknya dengan promotor ya segitu. IO juga sekarang ya kalau korporat juga sekarang secara teknis mereka banyak semakin rumit kan, semakin butuh perhitungan teknis gitu. Tapi ya udahlah ada di sini aja gue masih biar ini kan gue masih bisa tidur sehari di sini ya. Berarti lo ngerti kecukupannya? Iya harus tahu. Kadang-kadang suka ini aja bingung stop ya, kadang ini dong bantunya tuh gitu, tapi udah nggak bisa. Partner gue yang berusaha ngerak itu udah jangan terima lagi tuh ditolaknya, nggak bisa kok, gak enak gue kayak gitu tapi kayak gitu. Jadi mesti udah sampai sini. Jadi ya udah yang itu emang nggak akan gue kerjakan kalau enggak. Dan kan nggak semua orang mau untuk melihat tingkat kecukupannya.
Ya kan ini butuh level yang berbeda lah ya gitu ya. Karena ini duit bos. Gitu kan. Iya. Kenapa tahu ada cukup Kewarasan ya, saya itu kewarasan ya. Iya, duit, iya, tapi gua nggak waras, ya itu miligram gua nambah kan obatnya, ya udahlah sih, ya udah tahu diri aja gue nggak sanggup ngadepin lingkungan Palmera dan korporat gitu kan, ya mending gue nggak usah di situ gitu, gue temperamen tinggi, mau gue begini gitu kan, ntar gue melomelin klien, kan yang bayar gue jadi ya jangan pakai di situ kan, ini nggak usah kayak gini kan gue ngomel-ngomelan tim atau apa ke promotor atau yang ini karena mereka juga tahu kan mesti gini atau ke pihak A kayak gitu, jadi tapi kalau ada satu pihak lagi yang udahlah gue tahu batasan gue nggak usah di situ nggak gue nggak situ deh. Terakhir Cang, gue mau tahu dengan bisnis saya dulu, padahal banyak seperti sama almarhum Ya. dengan berbagai macam proyek programnya di mungkin apa yang bisa lu sampaikan sampai di tahap ini dari kisah persiduhan Yunani Bu? Sama Bung Glenn dimulai di waktu konser yang 20 tahun konser ada yang di Amantiara. Di situ bentuk sama Ismaya awalnya ini ketemu Mbak Ika, oke mau aja gini sama Ika dulu, sama Ika ini, oh ya udah bikin 60 gitu kan, memang bisa Istora, oke gini bisa gitu, akhirnya pindah promotor, tapi tetap mempertahankan itu gitu kan, dari situ ya ketemu Bung Glenn ya, dia kan orangnya sangat humble, open mind gitu kan, ngobrol enak gitu, dia suka banget dengan itu gitu kan, walaupun di hasil akhir dia capek banget, dia kapok, gua nggak mau bikin, gua jangan bikin kayak gini lagi, capek nih gua 360 ya iyalah tapi ya udah ada sesuatu lah yang tersisa dari situ kan, ya kayak gini akhirnya berkelanjutan terus, bersering ngobrol sama dia gitu kan, akhirnya nih Cinta Ada Mata pertama waktu itu juga dia Cang gua mau ngobrol nih gua ini, dia ya biasalah dengan apa optimisme dia, dengan pedulian dia untuk ekosistem, untuk apa kayak gini, gue pengen buat ekosistem musik nih, kenapa orang harus apresiasi pas sudah mati, kenapa justru pas dia hidup biar dia merasa dihargai kan, ya bener loh, yaudah yuk apa gitu, ya, kita mulai dengan bersana yang pertama, ya dari situ lah panjang, udah sering bantu dia ya sampai dia meninggalkan kita gitu kan, jadi banyak hal yang gue dapat dari dia secara pandangan mengenai hidup, mengenai lingkungan sekitar, ekosistem kita saling berkaitan, kita saling membutuhkan, itu yang ya legacy yang dia tinggalkan sih dengan Bingklan lain, ya dia sangat percaya begitu. Iya. Dan ada pesan yang lu bawa juga sampai sekarang berkaitan ekosistem. Iya, sekarang nggak sadar lu bawa itu. Iya, dia berpesan ya yang gue tangkap selalu dulu sama kamu. Iya. Ekosistem makanya saat itu terjadi ya, keluarga itu satu ekosistem yang utuh gitu kan. Jadi satu teamwork, kita saling ditukar gitu. Kita bangunnya sama-sama, kita harus maju gitu kan. Jangan tinggal lu doang, terlibat yang lain. Gitu. Ya itu yang secara nggak langsung tertanam aja sih jalan gue dan jadi pengingat aja. Jadi saat gue mikir dari gue. Ada orang memorable banget. Iya emang ada dua aja sih. Ada dua aja. Wah, kita jadi mengenang kakak Glenn. Cang, thank you banget Cang obrolannya sore hari ini. Gue banyak banget dapat insight dari lu juga di BF, menjadi orang hebat. Bareng orang hebat. Keren untuk Ecang. Sukses selalu untuk live production Indonesianya dan menjadi internasional. Amin. Terima kasih pemirsa TV One yang sudah menyaksikan podcast bareng orang hebat. Sampai ketemu lagi nanti bareng orang hebat lainnya. Setelah Ecang kita saksikan lagi nanti orang hebat lainnya. Saya Zulfikri Pertamawi dan Ezar Pamananda Darnadi alias Ecang. Panjang banget. Pamit undur diri. Terima kasih. Thank you Cang. Thank you.